Tidak ada kasih sayang yang dicabut dari seorang hamba kecuali menjadikan seorang hamba itu beringas dan berakhlak yang rendah. Kalau disebutkan oleh baginda Nabi, aqrabukum ilayya manzilatan ahsanukum khulqa. Yang paling dekat kalian nanti di akhirat di surga denganku yang paling bagus akhlaknya. Dan penampakan akhlak dari kasih sayang. Sehingga di dalam berdakwah pun lihat Nabi Muhammad adalah dengan akhlak kasih sayang. Maka jangan sekali-kali kita mandang orang dengan pandangan merendahkan. Ustadz menyampaikan pesan ceramahnya, menyampaikan tausiahnya, muaidah hasanahnya, itu harus dengan kasih sayang. Memandang orang dengan kasih sayang. Bahkan kalau anda sudah bisa melihat hamba yang bermaksiat dengan kasih sayang, itu sebetulnya cinta yang ada di hati anda. Imam Muhammad Al-Baqir, salah satu cucu baginda Nabi SAW, lihat, cucu baginda Nabi mendengar berita, ya Imam Muhammad Al-Baqir, ya Imam, di kampung sebelah ada orang yang berzina. Ada yang mengatakan meninggalkan sholat. Ada orang berzina. Mendengar berita orang berzina, Imam Muhammad tiba-tiba berderai air mata, menangis, wajahnya pucat, menangis. Hingga yang menyampaikan berita tersebut ketakutan, ya Imam, kenapa engkau menangis seperti itu? Apakah yang berzina saudaramu, kerabatmu, atau anakmu? Jawab beliau apa? Bukan saudaraku, bukan kerabatku, bukan anakku. Akan tapi yang aku ketahui di kampung itu semua adalah umat Nabi Muhammad. Itu artinya yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya kalau dengar orang bermaksiat nangis, terenyuh, sedih, itulah iman dan itulah mahabbah. Dan mahabbah kepada umat Nabi artinya mahabbah kepada Rasulullah. Kadang kita melihat orang bermaksiat, kita merendahkan, cibir mulut, merendahkan, mengejek. Awas, hati-hati. Maka untuk mengukur cinta juga, kalau sudah ada kasih sayang di hatimu, ada orang bermaksiat, tetangga tak sholat, sejauh mana rasa rindu anda untuk menghantarkan dia agar sholat? Sejauh mana kesedihan anda di saat ada orang bermaksiat? Saat ini berita zina di mana-mana. Akan tapi begitu mudahnya orang menceritakan perzinaan seseorang, mengumpat dan menggonjeng, si fulan berzina, fulanah berzina, ini berzina. Kalau memang di hatimu ada cinta kepada Rasulullah, anda akan sedih. Itu spontan, nggak pakai mukaddimah, spontan anda akan sedih. Seperti seorang yang mencintai seorang ibu yang mencintai anaknya, seorang anak yang mencintai ibunya, seorang sahabat mencintai sahabatnya, lalu sang sahabat kena insiden kereta, kemudian mati bersimbah darah, dia menangis sedih, itu gak dibuat-buat, spontan, karena ada cinta di dalam hatinya. Maka pun demikian kita dengan umat Nabi Muhammad. Maka jangan sekali-kali anda memandang umat Nabi dengan pandangan merendahkan. Kalaupun dia ahli maksiat, justru kita harus pandang dengan pandangan kasih sayang, lalu dengan panjatan doa, ya Allah berikan pengampunan kepadanya, berikan hidayah kepadanya. Peringatan untuk para ustadz juga. Ini ustadz, jangan sampai ustadz di saat berada di mimbar seolah-olah dia sudah punya surga, menjadi seolah-olah orang terbaik, itu salah pandang. Lalu memandang orang lain sebagai orang rendah, ahli neraka yang maksiat. Tidak semacam itu. Semakin dekat cintanya kepada Rasulullah, semakin kuat cinta kepada Rasulullah, semakin besar kasih sayangnya. Maka tidak ada merendahkan. Ada orang banyak maksiat, banyak salah, tambah dia itu terenyuh, sedih hatinya, berusaha untuk bisa menolongnya. Bagaimana? Bermacam-macam cara untuk menolongnya. Itu tanda cinta di hati kita. Kasih sayang dengan cara memberikan kebaikan, menjauhkan dari segala sesuatu yang membahayakannya, dan kita pun merasa sedih di saat melihat saudara kita bermaksiat. Makanya jangan sampai kita cuek, biar tak peduli dengan saudara kita. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Makanya jangan senang baik untuk diri sendiri. Lihat tetangga kita. Dimulai dari naudzubillah berita perzinaan hari ini. Zina mudah terjadi.
Anda harus bisa menitikkan air mata jika mendengar berita ada orang tidak sholat, mungkin ada famili tidak sholat. Jangan hanya bilang, oh tidak sholat, ya Allah nggak sholat. Hatimu di mana? Orang tidak sholat akan dibawa kemana oleh Allah? Ke neraka. Berzina dibawa ke neraka. Masa kita masih bisa senyum? Bahkan mungkin dengan bahasa guyonan, cerita perzinaan guyonan, gurau. Atau bahkan kita menggunjing orang berzina, membicarakan orang berzina. Hati-hati, yang membicarakan orang berzina tidak ada cinta di dalam hatinya dan tidak punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Nabi. Nabi sedih kalau ada orang berzina. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan hanya mengaku ada majlis pecinta Nabi, majlis maulid Nabi, majlis mengagungkan Nabi, majlis, tapi kita perlu koreksi saat ini.